dan langkah pemerintah sudah sangat nyata supportnya untuk Palestina, dan saat ini juga kabarnya Menteri Luar Negeri juga masih terus berusaha berkomunikasi. Kemarin hadir juga dalam pertemuan Board Eksekutif WHO. Kita akan berbincang langsung dengan Bapak Lalu Muhammad Iqbal, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Lalu. Selamat pagi Pak Lalu. Ya, Pak Lalu, terima kasih banyak waktunya Pak Lalu. Upaya apa yang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk segera merealisasikan gencatan senjata di Gaza, Bapak? Silakan. Semua upaya yang mungkin kita lakukan sudah kita lakukan, khususnya kita berkomunikasi dengan berbagai negara yang kita pandang memiliki pengaruh terhadap Dewan Keamanan maupun memiliki pengaruh terhadap Israel dan memiliki kedekatan dengan Israel dengan maksud untuk memberikan tekanan kepada Israel, memberikan tekanan kepada Dewan Keamanan agar segera mengambil tindakan tegas yang arahnya adalah ke gencatan senjata yang memungkinkan pemberian bantuan kemanusiaan berlangsung dengan lancar. Sejak awal pandangan kita konsisten bahwa yang dibutuhkan saat ini, yang paling dibutuhkan saat ini adalah gencatan senjata. Sehingga bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh warga Gaza saat ini dapat diberikan dengan lancar. Bagaimana Indonesia, Pak, dalam hal ini mengupayakan gencatan senjata ya? Setelah kita ketahui Amerika Serikat memveto resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan PBB beberapa hari lalu, begitu Pak. Yang nyatanya veto ini sepertinya masih menjadi momok yang menakutkan ya, mungkin bagi dunia begitu, karena kalau dibandingkan jumlah negara yang mengusulkan resolusi ini kan cukup banyak begitu Pak. 13. Tapi terjebak dengan yang namanya atau tertahan dengan yang namanya veto Amerika Serikat ini, Pak. Iya, kita sangat menyesalkan veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi mengenai immediate ceasefire in Gaza beberapa waktu lalu, tanggal 8 lalu. Sebelum rancangan resolusi itu dibahas di Dewan Keamanan, kita sudah, Bu Menlu dalam hal ini, melakukan berbagai upaya, melakukan pendekatan kepada negara-negara Uni Eropa, kemudian bahkan berbicara khusus dengan Duta Besar Uni Eropa yang ada di Jakarta, Duta Besar Perancis yang ada di Jakarta, karena Perancis adalah anggota Dewan Keamanan PBB. Juga berkomunikasi dengan berbagai negara yang saat ini sedang duduk di PBB. Namun Amerika Serikat sekali lagi menggunakan hak vetonya untuk membela Israel, dan kita sampai pada kesimpulan bahwa ceasefire atau gencatan senjata belum menjadi prioritasnya Amerika Serikat. Sebagai informasi bahwa sejak terjadinya perang ini tanggal 7 Oktober lalu, ini adalah kedua kalinya Amerika Serikat menggunakan hak vetonya. Kalau kita lihat dalam sejarah PBB, ini adalah ke-35 kalinya Amerika Serikat menggunakan hak veto dalam rangka membela Israel. Kita tidak akan menyerah, kita akan tidak akan tinggal diam. Kita akan terus melakukan upaya-upaya untuk memberikan tekanan kepada Dewan Keamanan PBB maupun kepada Israel. Informasi yang kita peroleh per hari ini adalah terdapat pembahasan sedang dilakukan antara Israel dengan Yordania untuk membuka kemungkinan pintu kedua untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Artinya tekanan yang kita berikan ini ada dampaknya. Kita juga mendapatkan informasi bahwa di New York saat ini negara-negara Liga Arab sudah langsung menyampaikan draft resolusi untuk sesi darurat Majelis Umum PBB yang akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan, dan Indonesia siap untuk mensponsori rancangan resolusi tersebut. Baik. Ya Pak Lalu, ini juga yang disampaikan informasi oleh Pak Lalu ini adalah diharapkan menjadi senjata baru begitu ya Pak ya, PBB atau dunia menghadapi agresi militer Israel di Gaza ya Pak. Apa sih Pak bunyinya Pak? Apa sih Pak senjata baru ininya begitu Pak? Mungkin bisa kami juga diinformasikan, karena ada pernyataan juga dari Presiden Majelis Umum PBB Denis Francis ini yang baru saja memberitahu negara-negara anggota termasuk Indonesia di dalamnya begitu, bahwa mereka akan mengadakan sesi khusus mengenai Gaza dan akan menjadi perlawanan dunia terhadap serangan Israel. Seperti apa Pak itu Pak?
Ya, mohon maaf. Mohon maaf. Memang sistem pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB itu sangat sangat tidak in favor pengambilan keputusan yang mendukung posisi kita untuk segera ceasefire di Gaza saat ini. Sehingga Dewan Keamanan PBB ini sejak awal memang gagal menunjukkan kepada dunia bahwa mereka masih relevan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Karena justru Dewan Keamanan adalah lembaga yang paling terlambat memberikan respon terhadap situasi di Gaza. Karena itu harapan kita adalah ke Majelis Umum PBB. Kenapa? Karena Majelis Umum PBB ini berlaku prinsip one country one vote. Jadi dari 195 negara PBB, masing-masing memiliki hak untuk mengatakan ya atau tidak dan memiliki nilai yang equal, nilai yang sama di dalam pengambilan keputusan. Itulah sebabnya sejak awal dalam pembahasan dengan Liga Arab, kita sudah mengantisipasi bahwa ada kemungkinan Amerika Serikat akan memveto rancangan resolusi yang dibahas di Dewan Keamanan PBB. Jika itu terjadi, maka resolusi dengan isi yang sama itu akan segera submit, akan segera disampaikan ke Majelis Umum PBB, dan oleh Presiden Majelis Umum PBB proposal untuk mengadakan sesi emergency, sesi khusus pembahasan mengenai Gaza ini langsung ditindaklanjuti. Intinya sesi ini adalah membahas mengenai jeda kemanusiaan. Baik, semoga sesi ini juga akan menghasilkan sesuatu begitu ya, dalam arti gencatan senjata dapat segera dilakukan, karena Sekjen PBB juga mengatakan bahwa PBB seakan diam melihat genosida yang terjadi di Gaza Palestina. Pak, lalu kita akan geser sebentar Pak untuk update bagaimana kondisi di Gaza Palestina. Sudah ada Mas Fikri Rofiul Haq. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dini hari Mbak, waktu Gaza. Ya, Mas Fikri, sudah hari ke-65, kondisi di sana saat ini seperti apa? Terus apakah juga warga juga terus merasakan serangan yang masif, khususnya di lokasi tempat Mas Fikri saat ini berada? Ya, semakin hari memang kondisi Jalur Gaza semakin mencekam, semakin miris ya, karena memang serangan-serangan masih terus dilancarkan oleh pihak Zionis Israel, terutama serangan darat. Mereka saat ini memfokuskan di Jalur Gaza bagian selatan dan juga Jalur Gaza bagian utara di kota Khan Yunis tempat kami berada saat ini. Namun kota Khan Yunis ini memang cukup luas. Kalau yang saya pantau dari saya tempat berada, memang saya sudah mendengar rentetan peluru terdengar jelas, dan juga tembak-tembakan artileri yang sangat terdengar begitu keras. Namun masih belum bisa mencapai ke titik tempat kami berada, dan semoga tidak bisa mencapai sampai saat ini. Dan memang serangan-serangan darat ini di kota Khan Yunis dan juga Jalur Gaza Utara sangat-sangat masif saat ini, di mana pertempuran dari pejuang-pejuang Palestina itu masih memukul mundur pihak Zionis Israel, dan juga hari demi hari memang kondisi di Jalur Gaza ini semakin sangat sulit ya, di mana pasokan air sekali lagi sulit didapat, pasokan pangan juga sulit dicari, karena memang walaupun mereka ada beberapa toko yang buka misalnya di pasar, namun mereka tidak memiliki uang, ataupun mereka memiliki uang tapi toko tidak terdapat yang buka, karena banyak sekali. Saya dekat sini ada minimarket yang sudah hampir semuanya sudah habis semua, hanya tersisa alat-alat yang seadanya. Dan kondisi saat ini memang di Jalur Gaza sangat sulit, ditambah pasokan obat-obatan di rumah sakit sangat menipis ya, di mana rumah sakit terbesar yang ada di Jalur Gaza bagian selatan itu Rumah Sakit Nasir juga telah padat, baik dari jenazah maupun korban luka-luka di sana. Dan saat ini memang para medis pun saat ini kewalahan untuk menangani korban luka-luka yang terus berjatuhan. Ya, Mas Fikri, nanti kita juga akan update saat ini berapa banyak juga rumah sakit yang masih beroperasi, dan kita harus sambung lagi ya nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, agresi militer Israel di Gaza terus menelan korban jiwa. Memasuki bulan ketiga, belum ada tanda-tanda agresi akan segera berakhir.
Orang-orang berkumpul di sekitar jenazah yang terbunuh dalam agresi militer Israel. Mereka akan menyolatkan jenazah di halaman rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di kota Deir al-Balah sebelum dimakamkan. Acara pemakaman ini telah menjadi rutinitas di Gaza selama beberapa bulan terakhir. Rangkaian serangan Israel berkecamuk di penjuru Gaza dan belum ada tanda-tanda serangan pasukan Israel ini akan segera berakhir. Meski Israel telah mendapat kecaman dari pihak internasional terkait agresi militernya di Gaza. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Fikri. Mas Fikri, saat ini kondisi untuk fasilitas kesehatan, berapa banyak rumah sakit yang masih berfungsi di sana, Mas? Dan bagaimana juga bantuan-bantuan, seperti kita tahu bahwa juga kapal bantuan dari Indonesia sudah merapat ke sana. Apakah ini sudah boleh masuk ke wilayah Gaza, Palestina? Kondisi di seluruh rumah sakit ini saat ini sangat sangat kritis sekali karena memang pasukan obat-obatan yang sangat terbatas, pihak medis ya, karena setiap hari jumlah korban terus berjatuhan dan dari Kementerian Kesehatan juga mengatakan dari 36 rumah sakit yang berfungsi 14 diantaranya sudah hancur dan kesehatan dari Menteri Kesehatan Palestina juga mengatakan 130 institusi kesehatan dan juga 20 rumah sakit serta 46 pusat layanan kesehatan tidak dapat beroperasi kembali. Dan yang saya ketahui bahwa di jalur Gaza Utara ini ada 4-5 rumah sakit kecil ya atau klinik yang memang masih terus beroperasi, yaitu di Rumah Sakit Kamal Udwan dan juga Rumah Sakit Auda. Namun berita yang saya dapatkan dari media lokal pun rumah sakit ini pun menjadi dikepung oleh pihak Zionis Israel dan juga beberapa kali diserang baik dari tank-tank baja ataupun sniper, sehingga banyaknya berjatuhan dari tim medis juga warga sipil, bahkan tim jurnalis juga. Dan untuk jalur Gaza Tengah ini memang ada rumah sakit Syuhada Al-Aqsa yang pernah saya datangkan juga kemarin ketika gencatan senjata di kota Deir al-Balah, jalur Gaza bagian tengah. Dan untuk jalur Gaza bagian selatan ini memang masih ada rumah sakit terbesar, ya ini Rumah Sakit Nasir, yang kalau tidak salah saya ingat ketika saya datang dan silaturahmi bersama direkturnya, iya. Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi teknis, ya. Sambungan kita ya, Zoom kita dengan Fikri di Gaza Selatan, Palestina. Saya kembali lagi ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pak Muhammad Iqbal. Pak, lalu kita ketahui memang ada beberapa negara ya yang memiliki hak veto begitu, dan apakah memang menjadi satu rangkaian agenda juga di dalam sidang pleno ke-45 kalau tidak salah begitu ya, yang tadi kita sudah sampaikan juga dan Pak Lalu juga sudah jelaskan begitu, untuk juga mengevaluasi ya hak veto ini yang dimiliki oleh beberapa negara di Dewan Keamanan PBB. Ya, kalau mengenai keperluan untuk melakukan restrukturisasi dan melakukan reformasi Dewan Keamanan PBB, itu adalah isu yang sudah lama muncul di dunia internasional. Bahkan kita masih ingat Presiden Soekarno tahun 1960 sudah bicara mengenai to build the world anew gitu, yang salah satunya menyentuh mengenai isu pentingnya untuk melakukan reformasi Dewan Keamanan PBB, karena dengan sistem yang sekarang itu tidak mencerminkan dinamika baru. Ini kan yang memiliki hak veto ini adalah pemenang Perang Dunia Kedua, sementara sekarang sudah muncul power-power baru atau kekuatan-kekuatan baru. Indonesia secara konsisten terus menyampaikan pandangan bahwa memang Dewan Keamanan ini perlu direformasi. Bahkan Bu Menteri Luar Negeri dalam kesempatan pidatonya di bulan Oktober lalu, 24 Oktober kalau tidak salah, itu juga menyinggung mengenai masalah itu, mengenai pentingnya melakukan reformasi Dewan Keamanan PBB. Problemnya adalah reformasi apapun yang dibutuhkan terhadap Dewan Keamanan PBB itu membutuhkan approval dari Dewan Keamanan PBB sendiri. Jadi ini persoalan yang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi kita konsisten dari dulu memandang bahwa memang ini harus dilakukan. Karena apa? Karena Dewan Keamanan ini adalah satu-satunya
apa namanya, lembaga di bawah PBB, badan di bawah PBB yang diberikan kewenangan begitu besar untuk dalam rangka menjamin perdamaian dan keamanan internasional, termasuk diberikan kewenangan untuk mengerahkan pasukan gitu, mengerahkan pasukan dalam rangka menjaga perdamaian. Namun dengan situasi Gaza ini, Dewan Keamanan kehilangan momentum untuk menunjukkan bahwa dia masih relevan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pak, lalu boleh juga diupdatekan saat ini Ibu Menlu beberapa hari lalu hadir pertemuan eksekutif board WHO untuk juga memperhatikan bagaimana fasilitas kesehatan dan juga tenaga medis perlindungan di Gaza. Update-nya seperti apa Pak nantinya? Ya, itu seruan yang disampaikan oleh Ibu Menlu pada saat beliau hadir di eksekutif board WHO. Beliau mengingatkan bahwa dengan situasi saat ini di mana 35 dari 35 rumah sakit yang ada di Gaza hanya tinggal 12 yang berfungsi. Itu pun sudah kapasitasnya jauh melebihi kapasitas terpasang. Dari hampir 71% fasilitas kesehatan dalam hal ini termasuk klinik itu sudah tidak berfungsi lagi. Jadi memang ada kebutuhan yang sangat mendesak bagi WHO untuk ikut mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Gaza bisa digunakan untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di Gaza, termasuk keamanan dan keselamatan dari para petugas medis dan para medis yang ada di Gaza. Ya, tentunya gencatan senjata perlu terus terlebih dahulu dilakukan untuk menjangkau hal tersebut ya, Pak Lalu Muhammad Iqbal. Terima kasih Pak. Sementara ini informasi yang Bapak sampaikan Pak untuk kami di Apa Kabar Indonesia Pagi TV One. Sehat selalu. Salam untuk Ibu Menlu, Bu Retno Marsudi. Pak. Disampaikan salamnya. Ya, semoga upaya yang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga beberapa negara untuk segera gencatan senjata tadi juga dikatakan Liga Arab serta juga akan ada upaya juga dari anggota PBB untuk melakukan. Mudah-mudahan ada hasil yang konkret ya Rati. Terima kasih juga buat Fikri Rafiul Haq tadi juga sudah bersama kami juga menyampaikan secara langsung dari Gaza Selatan Palestina.